Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Mafahimuna bagian 9, pembahasan tentang sallallahu ala Muhammad. Beberapa waktu yang lalu ketika saya diminta ijazah oleh seseorang tentang membaca sallallahu ala Muhammad. Begitu saya beri ijazah, orang tadi rupanya anti membaca sholawat tanpa sayyidina. Kemudian orang tersebut bertanya, bolehkah saya baca sallallahu ala sayyidina Muhammad? Kejadian ini membuat saya tersadar bahwa pemahaman tentang sallallahu ala Muhammad memang belum terlalu dipahami oleh orang-orang yang ahli sholawat. Sebetulnya begini loh. Jelas siapapun akan merasa enggan untuk mengucapkan nama Nabi Muhammad SAW tanpa sayyidina. Selagi orang hatinya ada ta'zim, penghormatan kepada beliau, pastilah nggak enak lah. Ya kayak kita memanggil nama orang tua kita, bahasa Jawanya jambal, dengan namanya saja tanpa bapak atau tanpa gelar penghormatan atau bagaimana lah ta'zimnya seorang anak kepada ayah. Cuma begini, kalau sudah wirid itu urusannya beda. Wirid itu urusannya ikut apa kata guru. Contoh, di rotib itu, rotib atas apa rotib haddad. Cari aja di YouTube yang keluaran sana, keluaran Hadramut. Itu baca sholawatnya gini, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim, tanpa sayyidina. Padahal Hadramut terkenal dengan ahli sayyidina di dalam menyebut nama Nabi. Beda dengan Saudi kan. Tapi tetap di rotib saya dengarkan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Atau di Maulid Habsyi. Contoh yang paling bagus, Maulidul Habsyi. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Bukan Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad. Apakah kita akan mengatakan bahwa haula as-salihun, orang-orang soleh yang mengamalkan maulid, tidak hormat kepada Nabi? Ya tidak. Ini urusan ikut apa kata guru kalau sudah wirid itu. Jangan nanti ada orang apa bahasa sini, sok tahu, gak boleh nih baca maulid Habsyi harus pakai sayyidina. Kita rubah. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Runyam urusannya. Dan ada nuktah di sini. Orang yang berani merubah, berarti di hatinya ada pemahaman bahwa si pengarang atau si pemberi ijazah kurang ta'zim kepada Nabi. Berarti dia lebih ta'zim. Pemahaman dari mana itu? Pemahaman yang kacau itu orang yang menduga bahwa as-salaf, orang yang lebih dulu dari dia, lebih sedikit takwanya daripada dia. Lebih sedikit ta'zimnya kepada Nabi Muhammad daripada dia. Konyol ini. Seperti cerita Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas semasa remaja, atau mungkin lebih tepat semasa beliau masih kecil, saat diperintahkan oleh gurunya, kalau saya tidak salah ingat, Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Shalih bin Abdullah Al-Attas, untuk menghafal Bidayatul Hidayah. Di tengah-tengah Habib Ahmad bin Hasan
akan menghafal atau sedang menghafal Bidayatul Hidayah, teman-temannya tidak setuju. Teman atau sama-sama santri yang lebih senior gitulah taruh, menyuruh beliau menghafalkan Zubad. Karena Zubad lebih manfaat, urusan fikihnya begini-begini. Apa yang ada di pikiran Habib Ahmad bin Hasan Attas? Beliau sakit hati dengan kejadian ini. Apa yang ada di pikiran beliau? Kok bisa itu anak-anak merasa lebih mengerti daripada guru kita semua, Al-Habib Al-Imam Qutb Shalih bin Abdullah Al-Attas. Ini yang dijaga ini. Jangan sampai di hati ada merasa lebih top, merasa lebih benar, merasa lebih hebat daripada guru-guru kita, daripada pendahulu-pendahulu kita. Karena itu, pemahaman saya, mafahimuna tentang urusan ini sangat tidak boleh merubah-rubah itu. Meskipun saya, tanda kutip, tidak melarang orang yang mau pakai saya ini, silahkan saja. Tapi bukan cara saya ini. Gak bisa, saya mau baca terserah ente deh. Sallallahu alaihi wasallam, boleh memang ta'zim Nabi itu kalimatnya. Tapi ini bukan tariqah saya. Kalau tariqah saya, disuruh baca sallallahu alaihi Muhammad, ya baca sallallahu alaihi Muhammad. Jadi begini pemahaman saya itu, kalau guru mengijazahi sallallahu alaihi Muhammad, ya baca sallallahu alaihi Muhammad. Beliau-beliau itu juga tidak ngawur. Pertama, rauman lil ikhtisar. Kan memang ada sholawat yang harus ringkas. Sekarang ada orang ingin mengamalkan sholawat 1 juta selama 100 hari. Atau 100.000 selama sekian hari. Ya paling enak sholawat ala Muhammad. Diganti sholawat Fatih, ya berat. Lagian saya temukan di salah satu kitab Imam Nabhani, sudah lama saya baca ini, apa di Sa'adatud Darain atau Afdhalus Sholawat, ada kan dalilnya itu. Sayyidina Al-Khadir atau siapa itu yang melihat Rasulullah SAW khatiban 'alal mimbar yaqul, Rasulullah bersabda, kata-kata Nabi pakai gitu, man qara'a sallallahu ala Muhammad. Bukan man qara'a sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang membaca sallallahu ala Muhammad 1 kali, Allah Ta'ala akan membuka baginya 70 pintu rahmah. Makanya disebut sholawat rahmah itu. Nah, berarti ada dalilnya gitu. Bukan ngawur, bikin-bikin gitu. Enggak, ada rujukannya. Dibantah. Apa bedanya dengan sholawat Ibrahimiyah? Di nas hadisnya kan nggak pakai Sayyidina, tapi kita tetap pakai Sayyidina. Saya jawab, karena guru kita nyuruhnya begitu, selesai. Andai masyayikhuna memerintahkan kita Ibrahimiyah tanpa Sayyidina, bukan karena tidak takdim ya, kita ahli Sayyidina. Ya kita ikut. Tapi di dalam Ibrahimiyah, kita diberi contoh pakai Sayyidina, selesai. Masyayikhuna afham minna. Itu yang sering diucapkan oleh Syekhuna Abu Yahya Bandung. Apa beliau katakan itu? Al-ulama a'lam minnana. Ulama-ulama dahulu itu lebih tahu dari kita tinggal ikut. Terus ada lagi di kitab Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abu Bakar bin Muhammad As-Saddaf, au ma huwa ma'na. Pemahaman dalam bab wirid itu sudah jangan dirubah-rubah, disuruh baca sekian ya sekian, lafadznya kayak gini, baca kayak gini gitulah mafhumnya. Sebab kata beliau, wirid itu kayak kunci. Kunci itu kan enggak lurus, ada geret-geretnya itu lah. Yang kalau itu ditambah sedikit aja pintu enggak bisa terbuka. Bahasa Jawanya geret-geret, saya enggak ngerti Indonesianya apa itu. Kan enggak lurus gitu, ada besinya dibikin runcing 3 biji beberapa itu ditambah sedikit aja nggak akan terbuka pintunya. Hakadzal aurat, hakadzal ijazah. Begitu kita sok tahu kemudian merubah-rubah, ya kita tidak akan mendapatkan yang disebut ijabah. Saya lebih suka baca sholawat yang pakai Sayyidina.
Gak bisa hati saya suruh baca sallallahu alaihi Muhammad merasa kurang ajar. Ya silakan. Pilih salawat dari masyayikhukum yang pakai Sayyidina. Lagian kalau menurut saya ya, kalau orang sudah mahabbah, sudah cinta kepada al-mahbub, seseorang yang dia cintai, hilang itu gelar-gelar itu. Tertujunya ke nama. Jadi lihat di Quran Muhammadur Rasulullah, baru lihat Muhammadnya saja sudah hatinya udah kesedot, nggak ingat apa-apa udah. Kalau sudah ahlul mahabbah. Naam, saya mengerti yang Anda maksud. Ini bukan bab mahabbah, bab adab, bab sopan santun. Sudah saya katakan tadi. Apakah Anda menduga bahwa ahli sallallahu alaihi Muhammad, orang-orang yang su'ul adab kepada Rasulullah, berapa banyak orang yang bermimpi Nabi Muhammad karena mengamalkan sallallahu alaihi Muhammad? Berapa banyak orang yang bertemu ya Allah dengan Nabi Muhammad karena mengamalkan sallallahu alaihi Muhammad? Berapa banyak orang yang bertemu dengan Sayyidina Al-Khadir karena mengamalkan sallallahu alaihi Muhammad? Itu juga dalil bahwa wirid sallallahu alaihi Muhammad mardiyah indallah. Diridhai Allah Ta'ala. Sebab laular ridha, seandainya Allah tidak ridha dengan amalan ini, Allah Ta'ala tidak akan memberikan futuh kepada kathir jilan ba'da jil. Wa awaman ba'da awam. Ala mamarris sinin. Dari generasi ke generasi, dari tahun ke tahun. Kam alladzina ya'malun sallallahu alaihi Muhammad. Tidak terhitung. Berapa yang sudah difutuh oleh Allah Ta'ala gara-gara wirid ini. Wah, itu kan hadis. La tusallu alayya salatal batra. Jangan kalian bersolawat kepada aku dengan solawat buntung. Solawat yang tidak menyebut wa ala alihi. Ya akhi, tolong buka yang lebar pemahaman Anda. Buka luas-luas mafahimuka. La tusallu alayya salatal batra. Naam, itu hadis. Man qara'a sallallahu alaihi Muhammad juga hadis. Apakah Anda duga bahwa para pengamal sallallahu alaihi Muhammad yang kuno-kuno, yang alim-alim, tidak mengerti hadis la tusallu alayya salatal batra? Intahal jidal wa intahal bahth. Pembahasan sudah selesai. Saya pernah tanya ke guru saya, Syekhuna Abu Yahya, ketika ditemukan waktu saya ngaji Ihya, satu saat Imam Ghazali, tidak di semua pembahasan beliau, satu saat beliau menyebut sallallahu alaihi wasallam tanpa wa ala alihi wa sahbihi. Saya tanya ke Buya, kenapa Imam Ghazali tidak menyebut wa ala alihi wa sahbihi? Padahal jelas ajarannya kalau salawat harus menyebut wa ala alihi wa sahbihi. Katanya Buya, ya, kalau kita memberi hadiah ke satu keluarga, kita kasih ke bapaknya, itu sama saja dengan memberi seluruh keluarga itu. Nanti bapaknya yang bagi. Ya akhir jawab min syekhina. Jawaban seorang munsif bil ulama. Tahu betul arahnya adab-adab yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Ya nggak mungkin lah Imam Ghazali tidak mengerti la tusallu alaihi salatal batra. Tidak mungkin pula Imam Ghazali tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasya wa kalla. Ini pemahaman saya. Kalau benar, fa min Allah. Kalau salah, fa min nafsi. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.